Xiaomi peluk hangat virus Winlator. Ya, 5 FPS mode itu nggak diajak ya. Xiaomi baru aja bikin fitur baru namanya WinPlay. Fitur ini bikin tablet Xiaomi bisa jalanin game Windows langsung secara offline. Ya, sementara khusus buat Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inch. Fitur WinPlay ini pakai teknologi Xiaomi HyperCore, ya semacam virtual machine yang bikin tablet Xiaomi bisa langsung jalanin game Windows kayak dari Steam atau GOG tanpa koneksi internet atau perangkat tambahan. Jadi gamenya bisa langsung di-download ke tablet langsung. Ini device ultimate buat para petani. Ada yang ngetes Need for Speed, kalau dari videonya sih normal-normal aja ya, nggak kelihatan patah-patah. WinPlay juga kompatibel sama aksesoris gaming lainnya kayak controller, keyboard, mouse, dan fitur ini ngedukung mode multiplayer yang bisa bikin lu main sampai 4 orang sekaligus. Xiaomi juga udah push optimalisasi WinPlay ini buat controller Xbox, jadi bisa dipakai efek geter-geternya bakal lebih kerasa. Dan Xiaomi ngeklaim performance GPU di Xiaomi Pad 6s Pro cuma turun sekitar 2,9% dari native-nya waktu pakai WinPlay yang bikin performance gamingnya hampir sama kayak main langsung di PC. Selain itu, konsumsi dayanya sangat hemat karena rata-rata cuma 8,3 watt. Dan dia juga ngeklaim pas main Tomb Raider 9, frame rate rata-ratanya stabil di 45 fps. Sampai sekarang WinPlay Engine masih tahap uji coba internal dan cuma bisa dipakai sama user Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inch yang udah pakai HyperOS 2 beta. Dan kalau lu mau coba, daftar aja lewat aplikasi Xiaomi Community dan pastiin tablet lu udah diupdate ke firmware terbaru. Habis itu transfer file game dari PC ke folder /WinPlay Mobile di tablet, sambungin controller, keyboard atau mouse, dan lu langsung bisa mulai main game. Ya mungkin kalau bisa optimize banget, semua brand juga berlomba-lomba buat sikat market ini, ya bisa jadi era PC gaming berakhir jadi kenyataan. Tapi ya bocil-bocil 5 fps tetap smooth, biarin aja, kegoblokan itu mengakar di otak. Nvidia baru aja ngenalin teknologi baru buat game namanya ACE atau Avatar Cloud Engine. Teknologi ini bikin NPC jadi jauh-jauh lebih interaktif. Ya bisa mikir sendiri lah intinya. Kalau biasanya NPC cuma diem aja ngulang-ngulang bacotnya yang udah nggak penting, sekarang mereka bisa ngobrol sama pemain sampai bisa jadi partner di dalam game. PUBG udah nunjukin sedikit previewnya namanya PUBG Ally. NPC ini bisa lu suruh-suruh, bantu nyari barang, nyetir kendaraan, sampai ngeflank musuh juga bisa. Game kompetitif pakai AI yang di-upgrade di dalamnya agak cringe lah. Tapi yang ini yang menarik di Inzoi. Fitur barunya disebut Smart Zoe, punya kepribadian sendiri. Mereka bisa ngatur jadwal perilaku beda-beda tergantung interaksi pemainnya. Nah, di demonya tuh ada NPC yang biasanya bakal lewatin aja, liatin orang kelaparan. Pas diaktifin fiturnya, dia bisa mikir sendiri, pergi beli roti, terus kasih ke orang lapar itu. NPC juga bisa bantuin orang lain yang tersesat, dan masing-masing perilakunya dikasih reasonnya di otak yang lagi mikir itu. Kenapa NPC itu ngelakuin hal itu? Ini sih ngeri dan pinter dari Nvidia. Inzoi jadi tempat uji coba Nvidia buat ngelatih AI-nya buat persiapan humanoid robot nantinya bakal gimana disuntik AI. Masa depan begitu dekat, pekerjaan banyak yang hilang. Nintendo Switch 2 akhirnya diumumin 16 Januari 2025 kemarin. Belum ada detail spek lengkapnya, tapi kalau dilihat dari trailer resminya, layarnya lebih gede 8 inch dari Switch OLED lama yang 7 inch. Punya 2 port USB-C yang bawah biasanya buat ngecas atau docking. Port atas kemungkinan buat fitur baru, mungkin aksesoris atau layar eksternal kayak kacamata display gitu. Joy-Con-nya juga udah beda dari Switch 1. Dulu kayak sistem slide gitu, sekarang pakai sistem magnet, harusnya dilepas pasang lebih gampang. Ada tombol khusus juga di bagian belakang buat ngelepas Joy-Con-nya dari konsolnya. Ya konsepnya mirip lah sama Legend Go. Joy-Con ini juga infonya bisa dipakai buat mouse. Dan buat multiplayer juga di-upgrade bagian SL sama SR-nya dibikin jadi gede, yang harusnya jauh lebih enak dipencet dibanding lo pakai Switch yang lama. Kickstand di belakang konsolnya juga bentuknya kayak huruf U, lebih lebar, stabil, dan bisa diatur sudutnya. Dock TV-nya masih mirip sama Switch lama, tapi desainnya lebih bulat. Ada logo Switch 2 gede di depannya. Dan Nintendo juga kasih teaser Mario Kart 9 di trailer. Ada fitur balapan 24 pemain dan tracknya jauh lebih luas. Game lama dari Switch juga bakal kompatibel di Switch 2. Dan dari bocorannya, Nintendo Switch 2 ini bakal pakai SoC kode itulah ribet. Yang banyak yang yakinin itu Nvidia Tegra T239. Octa-core dan GPU-nya basis arsitektur Ampere 12 streaming multiprosesor. Konfigurasi ini banyak yang mirip-miripin performance-nya setara
sama PS4 dan atau Xbox One. RAM-nya LPDDR5X 12GB, ini peningkatan signifikan banget dibanding Nintendo Switch yang pertama, cuma 4GB. Dan support juga Nvidia DLSS buat gaming yang lebih fleksibel, bisa lo pilih antara kualitas gambar dan performance, dan support juga ray tracing. Dan yang mengejutkannya, di Tokyo Esports Festa, pengacara Nintendo bilang kalau emulasi itu secara teknis legal. Tapi yang ngelanggar hukum itu kalau pihak emulatornya niru menu utama atau firmware mentah-mentah. Nyediain link bajakan juga masalah. Dan ngebobol sistem keamanan konsol buat main game bajakan. Nah, itu yang ilegal. Bener ya lu Nintendo ya, jangan remehin kepintaran tukang-tukang bajak. Lu kasih dia celah dikit, celah itu dimainin sebaik-baik. Detail lengkap Switch 2 bakal diumumin di acara Nintendo Direct tanggal 2 April. Habis itu Nintendo bakal bikin tur dunia mulai April biar orang-orang bisa langsung nyobain Switch 2 ke New York, Tokyo, Berlin, Seoul, dan Hong Kong. Lain-lainnya juga banyak. Seperti biasa, Indonesia nggak ada di list itu. Apple baru aja ngumumin kalau mereka gabung ke UA-Link, konsorsium kerjasama perusahaan teknologi besar kayak AMD, Google, Intel, Meta, Microsoft, AWS, yang punya tujuan utama ngembangin UA-Link, teknologi interkoneksi akselerator berkecepatan tinggi dan latensi rendah yang dirancang buat ningkatin kinerja cluster AI generasi berikutnya. Intinya tuh bikin kayak sebuah standar framework yang dipakai buat ekosistem AI yang dikembangin dari data-data yang dikumpulin barengan atau ya cross brand-brand inilah. Apple nggak cuma jadi anggota biasa, mereka juga masuk dalam bagian dewan direksi bareng Alibaba Cloud dan Synopsys. Dengan posisi ini Apple bisa ngikutin nentuin arah pengembangan teknologi UA-Link ini ke depannya ke arah mana. Dan dengan bergabungnya Apple di UA-Link bikin total ada 65 perusahaan besar termasuk AMD, Intel, Meta, Google, Broadcom, Microsoft dan lain-lain. Lu bisa lihat list panjangnya, dan perusahaan-perusahaan ini semuanya pemain utama di dunia AI. Dan awal 2025 ini spesifikasi pertama UA-Link versi 1.0 bakal di-launch. Teknologi ini memungkinkan sampai 1024 chip akselerator AI terhubung dalam satu jaringan besar dengan kecepatan transfer data super cepat sampai 200 Gbps. 200 GB per second. Kecepatan transfer UA-Link ini sebanding sama NVLink 5.0 dari Nvidia yang punya kecepatan yang sama. Bedanya NVLink itu cuma bisa dipakai di chip bikinan Nvidia sendiri. Jadi eksklusif lah. Nah, karena itulah banyak perusahaan besar kayak AMD, Intel, Google, dan Microsoft gabung buat bikin UA-Link biar teknologi ini bisa dipakai sama semua vendor, nggak cuma satu perusahaan aja. Intinya sih yang gue tangkap ini UA-Link ini nggak mau Nvidia berkuasa sendiri. Ya, kalau tanpa persaingan bahaya soalnya. BYD lagi bangun pabrik di Subang, Jawa Barat, tepatnya di kawasan industri Subang Smartpolitan. Nilai investasinya sekitar 16 triliun rupiah, luasnya 108 hektar. Rencana ini pertama kali diumumin 30 April 2024 kemarin, pas mereka teken kerjasama bareng PT Surya Cipta Swadaya. Lokasi itu dipilih karena strategis, terhubung banyak tol yang bikin distribusi mobil jadi lebih gampang. Proses pembangunan udah dari Agustus 2024 dan proyeksinya selesai di akhir 2025 dan target operasinya Januari 2026. Pabrik ini nantinya nggak cuma buat bikin mobil listrik aja, tapi juga bakal jadi tempat R&D teknologi hemat energi. Targetnya bisa produksi 150.000 unit per tahun. Dan mobil-mobilnya nggak cuma buat Indonesia, tapi juga bakal diekspor ke luar negeri. Ya nggak heran sih BYD serius banget invest pabrik di Indonesia, karena selama 2024, tahun pertama BYD jualan di Indonesia, mereka berhasil mimpin pangsa pasar mobil listrik berbasis baterai dengan market share 36% di Indonesia. Total jualannya 15.433 unit. Ya wajar aja kalau BYD optimis ngembangin pasar di Indonesia. Ya selain BYD jualannya bagus di Indonesia, sebenarnya di sisi lain BYD mau nggak mau harus push ekspansi ke Indonesia. Soalnya di negara-negara maju mereka udah kena teken abis-abisan. Misalnya di US nih dulu pas eranya Biden, aturan itu targetin 50% kendaraan baru yang dijual di tahun 2030 harus kendaraan listrik. Tapi semenjak Trump dilantik, dia stop insentif pajak $7.500 per konsumen yang beli mobil listrik. Dan juga Trump bilang kalau mau bikin Amerika balik jadi negara manufaktur besar dengan manfaatin minyak sama gas yang melimpah. Dia juga mau cabut kebijakan Green New Deal dan aturan kewajiban kendaraan listrik biar industri mobil US jadi tetap hidup. Jadi orang bebas tuh mau beli mobil apa aja, dan produksi mobil di Amerika bakal digedein lagi, dan harusnya dia akan genjot
buat mobil bensin lagi. Nggak cuma itu, Trump juga rencananya bakal ngasih tarif tambahan 10% buat impor barang dari China mulai Februari 2025 ini. Sebelumnya, tarif impor EV dari China udah tinggi banget, capai 100%. Sementara buat impor baterai lithium ion kena tarif 25%. Kalau ditambah 10% lagi, tarif EV bakal jadi 110% dan baterai naik jadi 35%. Hal ini bikin harga produk China, termasuk mobil listrik, makin mahal di Amerika. Dan di Eropa juga sama, mobil-mobil listrik dari China juga nggak aman. Uni Eropa udah sepakat buat naikin tarif impor mobil listrik China sampai 45%. Ini karena mereka nganggap mobil-mobil itu dapat subsidi gede dari pemerintah China. Jadi nggak fair buat produsen lokal mereka. Belum lagi tekanan dari G7 yang bersatu lawan ancaman ekonomi China. Terutama soal kelebihan kapasitas produksi mobil listrik yang bikin pasar global tuh nggak sehat. BYD sih gue lihat dia di tengah-tengah ya. Pasti pemerintah China push semua produknya buat ekspansi keluar China. Karena dapat tekanan dari negara barat. Dan udah pasti Indonesia ladang paling subur nih. Dan harusnya pasar elektronik nggak beda. Perang di China akan dibawa ke Indonesia. Dan yang masih beli brand lain selain brand China bakalan nyesel habis-habisan lihat dibombardir marketnya sama semua brand China yang makin hari makin murah. Dan kalau lu belum punya skill pakai AI, mending mulai belajar dah. Karena LinkedIn bilang kalau sejak akhir tahun 2024 kemarin, perusahaan makin banyak cari orang yang bisa pakai AI. Bahkan jumlah kerjaan yang hubungan sama AI naik 30% lebih cepat dibanding kerjaan lainnya. CEO LinkedIn bilang kalau alasan perusahaan nyari orang yang ngerti AI itu karena mereka mau karyawan yang mereka rekrut siap buat adaptasi sama perubahan besar yang bakal terjadi di dunia kerja. Perusahaan ngerasa penting kalau punya karyawan yang bisa ngimbangin perubahan dan gak ketinggalan sama perkembangan teknologi khususnya AI dan boomer. Akan disingkir. Di laporan LinkedIn juga bilang kalau di 2030, 70% skill yang dibutuhin buat kerjaan bakal berubah total ya karena AI makin lama makin dewasa. CEO ini juga bilang AI nantinya bakal kepake di banyak jenis kerjaan. Terlalu sopan ini orang, langsung aja bilang kerjaan banyak hilang karena AI. Jadi ingat kata Jensen Huang, yang bakal ngambilin kerjaan lu itu bukan AI, tapi orang yang jago pakai AI. Jadi kalau lu nggak mulai belajar AI dari sekarang, siap-siap tidak dapat kerja. Kalau tidak dapat kerjaan ya tidak dapat duit. Tambah lagi kalau robot humanoid udah dimasukin AI dan semakin murah. Lu udah siap belum hilang kerjaan? Nvidia juga baru kenalin Llama Nemotron, teknologi AI super canggih yang bakal jadi otak buat ngebantu developer bikin AI agent. AI agent itu semacam robot pintar di dalam aplikasi yang bisa ngerjain tugas otomatis tanpa harus diawasin manusia, kayak bantu ngejawab pertanyaan pelanggan, ngedeteksi transaksi yang mencurigakan, atau ngatur stok barang biar lebih efisien. Menariknya, Llama Nemotron ini open source, jadi bisa diakses dan dipakai siapa aja gratis. Jensen Huang bilang di masa depan AI agent ini bakal kayak tenaga kerja digital yang kerja bareng sama karyawan manusia. Jadi kerjaan kita bisa lebih ringan. Capek gua ngejelasin kesopanan gini. Jangan cuma bilang lebih ringan lah. Digantiin. Llama Nemotron ini dibangun pakai teknologi dari Meta, Llama yang dioptimalisasi sama Nvidia. Modelnya tuh dibikin ringan jadi bisa jalan di banyak device dari laptop biasa sampai komputer canggih di data center. Salah satu modelnya ada Llama 3.1 Nemotron 70B yang bisa dipakai buat banyak hal, kayak coding, ngobrol otomatis, atau ngejalanin perintah tertentu. Ya intinya AI agent ini sih otaknya udah disiapin nih sama company besar. Lu tinggal hubungin API-nya, lu tarik ke server di perusahaan lu. Latihlah AI itu pakai data perusahaan lu dan delegasi pekerjaannya khusus. Misalnya yang A nih, dia jadi sales, B jadi CS, C dia jadi manajer gudang, dan seterusnya dan seterusnya. Gua nggak bayang sih bisnis 5 tahun lagi. Bisa jadi perusahaan yang gede-gede banget, karyawannya maksimum cuma 20. Sisanya AI agent semua plus humanoid robot. Seberapa efisien bisnisnya? Dan gue juga nggak nyangka ada orang yang gaming sebungkuk itu dan tanya kursi buat lesehan karena lantai dingin. Kenapa nggak beli karpet aja duduk di lantai? Sampai jumpa di video berikutnya.